Haleluya, haleluya, Shalom Aleichem Bishim Habasyah, Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya luar biasa. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Dari kitab Yesaya pasal 60. Jadi setiap kita umat Tuhan harus tetap bersyukur, harus tetap bersuka cita apapun yang kita alami, tidak lepas daripada apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita lihat akan banyak bangsa-bangsa yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan oleh kemurahan Tuhan mereka Tuhan bawa dan Tuhan panggil. Nah, saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi?
Sementara kita melihat Bapak Ibu, ada daerah-daerah tertentu, tempat-tempat tertentu di bangsa dan negara kita untuk membangun rumah ibadah itu sangat sulit Bapak Ibu. Dan dipersulit ya. Sulitnya minta ampun. Kenapa sulit? Karena dipersulit. Izinnya tidak mau dikeluarkan Bapak Ibu. Dengan alasan yang tidak masuk akal. Alias alasannya tidak jelas Bapak Ibu. Seolah-olah bangsa dan negara ini milik satu agama, milik satu kaum. Nah, tanpa mereka sadari, banyak sekali di antara orang itu yang akhirnya pindah keyakinan. Mereka melihat, kenapa sih kekristenan ini semakin dihambat, semakin merambat. Ini ada apa? Pekerjaan siapa kekristenan ini? Ya, pekerjaan siapa ini? Kenapa banyak sekali di bangsa dan negara ini orang semakin hari semakin banyak yang murtad? Itu kenapa saudaraku? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Yang pertama karena orang sadar. Ya, agama itu tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Tidak ada nabi dan rasul yang berani menjamin keselamatan umat. Itu tidak ada nabi dan rasul Bapak Ibu. Organisasi begitu juga. Tidak ada organisasi yang bisa menjamin anggotanya supaya anggotanya itu selamat dunia dan akhirat. Hanya satu pribadi. Ya, hanya satu pribadi yang bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada pengikutnya. Kepada orang yang percaya kepadanya Bapak Ibu. Siapa pribadi itu? Nah saudaraku, kita jangan jemu-jemu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Hujan pertobatan akan terjadi di bangsa dan negara kita. Dan Bapak Ibu, sekarang kita bisa merasakan apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu tergenapi semuanya. Yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Saudara, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita diberikan hikmat, pewahyuan, akal budi dan pengetahuan oleh Tuhan untuk kita beritakan firman Tuhan. Untuk kita beritakan Injil saudara. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita roh keberanian saudara. Dan Tuhan juga menyuruh kita supaya di dalam memberitakan Injil kita harus lemah lembut dan rendah hati. Nah Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Di situ dengan jelas sekali disampaikan, ditulis, dikatakan kepada kita dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah yang disadari oleh banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu. Keselamatan itu tidak ada di dalam agama manapun. Keselamatan itu tidak ada di dalam organisasi apapun. Keselamatan itu tidak ada di dalam nabi dan rasul manapun. Keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, hanya Dia yang bisa menjamin keselamatan umat manusia. Maka satu-satunya orang yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hanya Yeshua HaMashiach. Apakah saudara pernah membaca, saudara pernah melihat, saudara pernah mendengar kalau rasul dan nabi-nabi yang lain berani berkata seperti Yesus katakan? Utusan-utusan yang lain berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang berani. Hanya Yesus HaMashiach yang berani. Kenapa? Ada apa dan siapa Dia saudara? Ini yang harus dipikirkan. Ya, makanya Bapak Ibu seperti video yang kita lihat tadi. Orang sekarang mulai sadar. Orang sekarang mulai mencari keselamatan. Karena orang juga sadar bahwa keselamatan itu tidak bisa nebeng. Masuk surga itu tidak bisa nebeng. Pendeta, kita bisa nebeng dengan pendeta. Nggak bisa. Ada ustadz, ada pak kiai, ada ini, ada itu. Tidak bisa nebeng. Keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi. Ya, kalau saudara percaya kepada Yesus HaMashiach, maka saudara mendapatkan hidup yang kekal di surga. Tetapi kalau saudara menolak, menghina, apalagi saudara mencemooh, mencaci maki, mengolok-ngolok, saudara juga mendapatkan hidup yang kekal, tetapi di neraka. Nah, hidup yang kekal itu ada dua tempat, sama-sama kekal, surga dan neraka. Di mana dua tempat ini lagi menunggu umat manusia. Senang tidak senang, suka tidak suka, dua tempat itu lagi menunggu manusia Bapak Ibu. Lagi menunggu kita. Nah, untuk menentukan kita masuk kemana nantinya,
Itu kita sendiri. Apakah kita ingin masuk surga atau kita ingin masuk neraka? Itu Bapak Ibu, kita yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Kapan kita tentukan? Masa di dunia ini. Kalau saudara mau masuk surga, ya pasti saudara tidak ada yang mau masuk neraka. Kalau kita mau masuk surga, ya pilih jalan atau berjalanlah di jalan yang sudah ditunjukkan oleh firman. Yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu adalah petunjuk. Bagi siapa petunjuk? Bagi umat manusia. Huda linnas. Petunjuk bagi manusia. Nah, saudara harus berada di dalam cahayanya Tuhan. Nurun linnas. Siapa dia? Yeshua HaMashiach. Hanya dia satu-satunya utusan yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya utusan yang berani berkata, akulah terang dunia. Pertanyaannya, siapa utusan ini? Apakah dia sekedar utusan? Coba saudara renungkan. Ya, saudara renungkan, lalu berdoa. Bila perlu tantang. Benarkah engkau Tuhan dan Juru Selamat? Coba ya datang kepadaku. Coba tunjukkan kepadaku. Coba nyatakan dirimu kepadaku. Tantang dia. Bapak Ibu para pencinta sedeknya bagian. Yeshua HaMashiach utusan dengan nabi-nabi yang lain utusan itu berbeda sekali. Ya, antara Yeshua HaMashiach, Musa dan nabi-nabi yang lain itu sangat berbeda Bapak Ibu. Berbeda sekali. Jadi jangan hanya melihat kata-kata utusan. Ya. Jangan melihat kata-kata utusan. Jangan fokus terhadap kata-kata utusan. Tetapi saudara harus melihat siapa Yeshua HaMashiach ini. Dia adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Hadirnya Yeshua HaMashiach berbeda sekali dengan hadirnya nabi-nabi yang lain ke muka bumi ini. Lahirnya nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain ke muka bumi ini di tengah-tengah manusia itu karena dua orang. Ya, artinya Bapak Ibu ada campur tangan manusia di situ. Ya. Ya, suami istri. Tetapi dengan hadirnya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, itu tidak ada campur tangan manusia. Nah, tidak ada urusan suami istri di situ. Tidak ada. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Jahabaget, kita jangan jemu-jemu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Karena hanya dengan kita percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, kita bisa masuk surga. Baik saudaraku para pencinta channel Jahabaget, kiranya video singkat ini memberikan kekuatan iman kepada kita dan memantapkan iman percaya kita, meneguhkan iman percaya kita dalam kekristenan. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terima kasih.